Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Seperti kita tahu, organ ekskresi pada manusia tidak hanya terdiri dari satu organ. Sistem ekskresi pada manusia tidak hanya melibatkan satu organ, tetapi beberapa organ. Organ-organ apa sajakah yang terlibat dalam sistem ekskresi manusia? Coba kita simak penjelasan saya berikut ini. Organ ekskresi pada manusia terdiri atas atau melibatkan organ paru-paru, berikutnya organ yang terlibat adalah kulit, hati, dan ginjal. Anak-anakku, pada soal ujian nasional kelas 9, dari 4 organ ini yang paling sering dibahas adalah organ ekskresi berupa ginjal. Baik, untuk itulah kali ini kita akan mengupas tuntas proses ekskresi yang terjadi pada organ ginjal manusia. Saya tunjukkan berikut ini adalah struktur ginjal manusia. Kita awali dengan di sini ada satu yang bernama glomerulus. Di sini ada semacam kapsul Bowman. Ini ada tubulus. Baik, sebelum saya lanjutkan mengenai penjelasan secara utuh dari gambar struktur ginjal ini, mari kita bayangkan gambar ginjal sebetulnya secara utuh seperti ini. Hati, kulit, kita bagi menjadi berapa lapisan, paru-paru. Anak-anak, tentu di sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang organ-organ ini dengan paru-paru, kulit, hati, dan ginjal yang berbentuk seperti ini. Nah, gambar yang saya jelaskan tadi yang sebelah sini adalah struktur dari ginjal yang biasa kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah bagian dalam, kalau kita lihat secara lebih mendetail lagi dari ginjal yang ini. Biasanya di sini ada struktur seperti ini. Baik, penjelasan mengenai dalamnya bagian ginjal ini seperti ini. Yang pertama ada glomerulus. Ini ada pembuluh darah ya. Tentu saja ada pembuluh darah masuk dan pembuluh darah yang keluar. Nah, darah masuk ke dalam glomerulus, selanjutnya ke kapsul Bowman, selanjutnya ke tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Setelah itu nantinya akan menuju ke uretra dan selanjutnya akan menuju ke luar tubuh. Darah masuk ke ginjal akan mengalami sebuah proses dan maka akan dihasilkan urin. Proses apa saja yang terjadi di ginjal ini saya singkat sebagai berikut. V di sini adalah proses filtrasi. R di sini adalah proses reabsorpsi. Dan A di sini adalah proses augmentasi. Jadi, darah akan mengalami proses vira di ginjal yang selanjutnya akan dihasilkan urin yang kita buang keluar tubuh. Nah, selanjutnya saya bahas mengenai vira ini terjadi di bagian ginjal ini. Filtrasi, proses yang pertama, kita artikan sebagai proses penyaringan darah. Jadi darah kita di sini mengalami proses penyaringan, selanjutnya akan dihasilkan urin primer. Zat yang paling banyak disaring di sini
kandungan darah yang paling banyak disaring di sini berupa protein. Selanjutnya, zat berikutnya, urin primer ini terdapat zat berupa glukosa, garam, dan yang lain-lain. Selanjutnya masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Selanjutnya, di tubulus contortus proximal, urin primer akan mengalami proses yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi kita artikan sebagai proses penyerapan kembali. Jadi, di sini gula atau glukosa dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali di dalam tubulus contortus proximal. Hasil dari proses reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle dan masuk ke tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal, urin primer akan mengalami proses augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh dan sekaligus pengeluaran zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh di tubulus contortus distal. Selanjutnya dihasilkanlah urin primer. Urin primer selanjutnya terdapat di tubulus collectivus menuju uretra dan selanjutnya dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya lebih lengkapnya saya rangkum dalam sebuah tabel. Sekali lagi di sini ada vira. Hasilnya berupa urin primer, urin sekunder, dan ini urin sesungguhnya. Zat yang paling banyak diserap di urin primer tadi adalah protein. Di sini masih terdapat penyerapan kembali berupa glukosa, diserap kembali karena masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan di sini augmentasi, terjadi proses penambahan zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh sekaligus pengeluaran zat-zat yang bersifat racun. Baik, berikutnya akan kita coba menyelesaikan latihan soal seputar penyaringan urin, penyerapan kembali, dan penambahan zat yang masih terjadi sehingga dihasilkan urin sesungguhnya. Berikut soalnya, kita lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring atau filtrasi darah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah, kita lihat lagi pada gambar tadi, proses filtrasi terjadi pada bagian yang kita sebut sebagai glomerulus. Glomerulus ditunjukkan oleh nomor 1. Baik, soal berikutnya. Perhatikan gambar nefron berikut. Bagian P berfungsi untuk A. Filtrasi darah, B. Reabsorpsi, C. Augmentasi, D. Menampung urin. Bagian P ini, kita lihat kembali pada penjelasan saya. Bagian P ini adalah tubulus contortus distal. Pada bagian tersebut terjadi proses yang dinamakan sebagai augmentasi. Soal berikutnya, pada bagian yang ditunjuk huruf A berlangsung proses A. Filtrasi darah yang dihasilkan filtrat glomerulus, B. Reabsorpsi filtrat glomerulus sehingga dihasilkan urin sekunder, C. Absorpsi urin sekunder yang dihasilkan urin primer, D. Augmentasi zat-zat yang harus dibuang menuju tubulus collectivus. Pada bagian A tersebut, kita lihat kembali,
yang ditunjuk adalah bagian tubulus contortus distal, sehingga jawabannya adalah terjadi proses augmentasi zat-zat yang harus dibuang menuju tubulus collectivus. Soal berikutnya, proses yang terjadi pada nomor 1, 2, dan 3 adalah A. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. B. Filtrasi, augmentasi, dan reabsorpsi. C. Augmentasi, reabsorpsi, dan filtrasi. D. Reabsorpsi, filtrasi, dan augmentasi. Kita lihat pada proses yang terjadi di nomor 1. Nomor 1 adalah bagian yang tadi kita pelajari, yaitu bagian glomerulus. Tentu saja di bagian glomerulus terjadi proses filtrasi. Berikutnya nomor 2 adalah tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi. Dan nomor 3 menunjuk pada tubulus contortus distal. Tentu saja di dalam tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi. Secara cepat ada cara super mengerjakan soal ini karena angkanya sudah berurutan 1, 2, dan 3, glomerulus, tubulus contortus proximal, dan tubulus distal. Tentu saja kita bisa langsung menyingkat dengan singkatan tadi, cara super, yaitu VIRA, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Demikian anak-anak penjelasan saya kali ini mengenai organ ekskresi yang paling sering keluar di ujian nasional, yaitu ginjal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.